Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiwu. Saya pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saya sangat senang sekali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media YouTube ini. Dan saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan gereja masih Injili di Minahasa dari tanggal 26 Februari sampai 4 Maret 2023. Namun sebelum itu saudara-saudara jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Veralina Lahiwu dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng dan juga tulis komentar positif. Dan yang lebih penting adalah membagikan video ini sehingga ketika Bapak Ibu Saudara diberkati, ada banyak orang juga diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita jangan hanya mendengarkan firman Tuhan dari YouTube yang ada. Karena ada statement yang mengatakan kalau sudah dengar YouTube, sonyak ngopi ibadah. Ini salah juga saudara ya. Firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Tapi juga kita harus pergi beribadah hari Minggu di gereja, beribadah, bersekutu dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca firman Tuhan ini, marilah kita minta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa memberkati kami semua. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Minta Penyembuhan, Mazmur 41 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara yang di rumah yang memiliki Alkitab, yang sedang memegang Alkitab, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur 41 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika kita semua di saat ini masih diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, dalam minggu ini kita sudah masuk di minggu sengsara yang pertama. Luar biasa saudara-saudara. Semoga di 6 minggu sengsara ke depan kita semua tidak akan absen ya dalam ibadah. Sungguh luar biasa. Sampai pada
hari kematian Yesus dan juga kebangkitan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini tema yang diangkat oleh gereja kita adalah sahabat karib yang berkhianat. Saudara-saudara, berbicara tentang sahabat, saya ingat ayat 17, Amsal pasal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, yang namanya sahabat, dia akan mengasihi, dia akan menyayangi, dan menjadi saudara dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam penderitaan. Namun saudara-saudara, kalau ada sahabat yang berkhianat, itu bukan sahabat namanya, tapi pengkhianat yang pura-pura jadi sahabat. Karena yang namanya sahabat, dia tidak akan pernah untuk berkhianat. Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga tema yang diangkat oleh gereja kita ini adalah sahabat karib yang berkhianat. Kok bisa saudara ya? Sahabat kok berkhianat? Tadi saya katakan itu bukan sahabat itu. Sehingga ini yang mau mengingatkan kepada kita semua, ya. Sahabat karib itu dia tidak akan pernah berkhianat karena dia seorang sahabat. Tapi kalau pengkhianat yang pura-pura jadi sahabat, dia pasti akan mengkhianati kita dalam kehidupan yang ada, saudara-saudara. Maka dari itu tema yang diangkat saat ini menanyakan kepada kita semua, apakah kita ini seorang sahabat ataukah kita ini seorang pengkhianat? Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, tentunya tema yang diangkat ini berkaitan dengan pembacaan Alkitab dalam Mazmur 41. Ya, di mana pemazmur berada di tengah kondisi atau keadaan yang sangat menderita karena sakit jasmani yang harus dia alami. Namun saudara-saudara, penderitaannya ini double. Karena dia dikhianati oleh para sahabatnya. Karena kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, di ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, saudara-saudara, ini sebuah metafora pengkhianatan. Di sini jelas dikatakan bahwa makan di situ, ya, makan satu piring, mungkin ya, makan sama-sama, tapi akhirnya dia ditendang. Kalau ditendang rubuh toh, saudara ya. Dia dikasih rubuh ya, dikasih jatuh saudara. Sehingga itu tadi yang saya katakan, yang namanya sahabat itu akan menjadi saudara dalam kesukaran. Ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam masalah, bahkan penderitaan, maka orang yang paling dekat dengan kita, yakni sahabat, dia akan selalu ada untuk kita, saudara-saudara. Karena yang namanya sahabat bukan hanya ada pada saat orang ada dalam kesuksesan, keberhasilan, ya, dalam kesenangan, dalam keadaan yang senang, saudara-saudara. Banyak doi, lagi kaya, lagi ada jabatan. Pokoknya kalau ada doi, banyak yang berdekat, saudara. Tapi yang namanya sahabat, di saat susah, di saat senang, dia akan selalu ada. Bukan hanya pada saat senang, tapi pada saat orang susah, saat orang kepepet, saat orang menderita, yang namanya sahabat, dia akan ada di sana. Makanya saudara yang diberkati Tuhan,
Tapi di sini pemazmur mengatakan bahwa sahabatnya mengkhianati dia. Dengan metafora mengangkat tumitnya terhadap aku. Mereka tidak benar-benar menjadi sahabat dari pemazmur. Justru mereka berkhianat kepada dia. Maka dari itu saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita. Marilah kita menjadi seorang sahabat yang setia. Jangan menjadi seorang pengkhianat. Karena pengkhianat di sini saudara cenderung munafik. Maka dari itu jangan orang jadi pengkhianat. Karena orang kalau pengkhianat, ya, tipikal pengkhianat, dia cenderung munafik, saudara. Di muka lain, di belakang lain, itu orang munafik. Itu tipikal pengkhianat. Di muka shalom, oh shalom, senyum, hai, shalom, apa kabar, ya. Padahal di belakang dia angkat teru, saudara-saudara. Ini yang jadi persoalan. Sehingga kalau di sini pemazmur mengatakan tuh, dorang datang lia pada dia dalam keadaan sakit. Habis itu padahal kote leo, ya. Padahal dorang pura-pura. Dorang cuma mau lihat pemazmur ini mati hilang lenyap. DP sakit sonyak bangun-bangun dia, saudara-saudara. Dorang menginginkan itu, mengharapkan itu dari DP orang yang membenci dia, para musuh yang ada. Ini satu hal yang tidak mengenakan, saudara-saudara. Sama dengan orang kalau datang besuk orang sakit tuh, pura-pura bajenguk, balia. Padahal dalam hati dia bilang tobat ngana, kapok. Yo toh, pelama lengana mau mati supaya hilang dari peredaran. Sehingga ini menjadi persoalan, ya. Sekali lagi firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan jadi pengkhianat. Karena pengkhianat itu tidak setia, saudara. Banyak sekarang juga yang jadi pengkhianat, Bapak Ibu Saudara. Terlalu munafik jadi orang, ya. Di muka bagus-bagus, padahal di belakang menjatuhkan. Padahal di belakang baku kasih cerita jahat, saudara-saudara. Ininya bagus ini. Sehingga mari, jangan orang jadi orang yang mengkhianati orang lain. Tapi mari orang jadi orang-orang yang setia. Jangan jadi pengkhianat. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, suami istri. Ya, banyak sekarang. So, bukan jadi orang setia, jadi orang yang mengkhianati. Suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami. Banyak kan di FB sekarang yang muncul tuh. Viral, beredar, ya. Suami berselingkuh dengan DP besti. Waduh. Baku-baku panggil besti, ya, sahabat, tamang baik. Makan satu piring, mar dia tikam dari belakang dengan cara apa? Berselingkuh dengan DP suami. Ini yang jadi persoalan, saudara-saudara. Apalagi orang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, jangan punya model sebagai seorang pengkhianat. Ya, makanya orang pembahugel itu pengkhianat. Bertobat jo yang jabahugel. Ya, pelakor lagi pengkhianat. Makanya berhenti jadi pelakor, saudara-saudara. Karena saya melihat ini bibit-bibit pelakor ini mulai muncul, mulai timbul di mana-mana, mulai tumbuh di mana-mana, saudara-saudara. Ini kan persoalan, saudara. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya, di mana itu rasa malu. Seharusnya orang punya rasa malu ketika menjadi pelakor, bukan bangga. Karena ada orang bangga jadi pelakor. Nyak pusing dia biar dapat tahu dapat Google. Ya, nyak pusing dia biar orang tahu dia pelakor, saudara. Dengan bangganya, mau status dia orang pepai tua, nak malu ngana.
Ini mengingatkan kepada kita semua. Ya, di mana topi harga diri, saudara? Kalau yang suka menjadi pengkhianat, pelakor ini sunya DP harga diri. Kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini untuk menjadi seorang yang setia. Jangan jadi seorang pelakor, pebinor, ya, perampas bini orang, perampas laki orang, saudara. Itu tuh pelakor dan pebinor. Tapi mari jadi orang yang setia. Jangan orang pesuami itu orang mau suka akang. Sunto malo, ya. Kalau ada suami sendiri, jaga jatuh suami sendiri. Cintai suami sendiri. Jangan bagaya-bagaya pe orang pesuami, saudara. Malu. Apalagi ke orang Kristen, malu, saudara. Kita harus menjaga integritas hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Jangan kasih penguatan pak orang pesuami. Suami sendirinya kasih penguatan, saudara. Timbullah perhugelan. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara. Ya. Kong bapak-bapak lagi, kalau so ada istri, lihat aja tuh istri sendiri. Biarkan nanti DP body mangaso nyandak langsing sama yang masih muda. So begitu. Suami istri dalam kehidupan rumah tangga, ada yang so melar, ada yang so talebar saliki. Tapi sehidup semati, saudara, ya. Hanya maut yang dapat memisahkan. Makanya firman Tuhan bilang, tuh, apa yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang dapat memisahkan, saudara. Makanya kalau bapak-bapak yang so ada istri, setia jo. Jangan banyak DP maniso, saudara, ya. Apalagi kalau so tua, jangan maniso. Mesti jadi pribadi yang setia. Karena kalau maniso begitu, jangan kaget kon Tuhan kipas, saudara. Bertobat, jangan jadi pengkhianat. Jangan Tuhan kipas. Kalau sekarang dah tinggal bukan entom pe suami, kasih pula orang pe suami, saudara, ya. Saya pula orang pe istri yang Tuhan kipas. Mari jadi pribadi yang setia. Setia kepada Tuhan Yesus. Karena saudara yang diberkati Tuhan, kita ingat cerita, ya. Tentang pengkhianatan ini juga kita ingat cerita tentang Yudas. Di mana Yudas mengkhianati Yesus. Sehingga di minggu sengsara yang pertama ini mengingatkan kepada kita. Cerita tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Yang sama-sama dengan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan yang mencelupkan roti bersama dengan dia, itu orang yang paling dekat dengan dia, saudara, sahabat. Yang paling dekat, Yudas, mengkhianati Yesus. Makanya di minggu sengsara yang pertama ini mengingatkan kepada kita semua. Jangan punya mental pengkhianat. Tapi mari kita punya mental yang setia. Jangan kita punya mental mengkhianati Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita dilahirkan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, itu harga mati, saudara, tidak bisa ditawar. Jangan orang hianati Tuhan. Ya, cukup Yudas yang ada pada saat itu, jangan lagi kita, saudara. Makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Mari jadi pribadi-pribadi yang mau menyenangkan Tuhan dengan perilaku hidup yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah dihianati. Mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini, saudara, kita mengalami pengkhianatan. Mungkin ada orang yang sudah kita anggap sebagai sahabat, yang rasa sama dengan saudara sendiri, saudara. Ya, bestie kita, orang yang paling dekat dengan kita, tapi mengkhianati kita, saudara. Ya, menikam kita dari belakang, menjatuhkan kita. Ini juga yang dialami oleh pemazmur. Dia mengalami dalam situasi yang tidak enak, saudara. Dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang menderita.
Tapi dia harus mengalami penderitaan yang double. Karena bukan hanya dimusuhi oleh musuh-musuhnya, dibenci oleh musuh-musuhnya, sahabat-sahabatnya mengkhianati dia, saudara. Namun ini yang dilakukan oleh pemazmur. Kalau kita baca ayat 11a dikatakan, saudara, tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Pada saat ia dikhianati, pada saat ia dihina, saudara, pada saat dia dalam keadaan yang terpuruk, itu tadi yang saya katakan, mungkin kita pernah dikhianati, atau akhir-akhir ini ada yang mengkhianati kita, suami kita, istri kita, orang-orang terdekat kita, saudara. Tapi hari ini belajar dari pemazmur, ya, dalam keadaan yang demikian, mari kita berseru kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau kita dalam keadaan yang menyakitkan, hati kita terasa sangat sakit akibat pengkhianatan yang dilakukan, karena kita dikhianati, saudara. Saya mau katakan, jangan datang Pak Birman, ya, tapi mari kita datang kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, saudara. Maka dia akan memberikan kelepasan bagi kita. Dia akan memulihkan kita. Makanya di ayat yang ke-13, tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Ketika pemazmur datang pada Tuhan, pada Allah yang dia sembah, akhirnya pemazmur ini menang, saudara. Ya, dia bisa keluar dari penderitaan yang dia alami. Dia disembuhkan oleh Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Ya, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Maka dari itu ketika kita mengalami pengkhianatan, dikhianati, disakiti, saudara, datang pada Tuhan, berseru, berdoa. Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Dia akan melepaskan kita dari sakit yang kita alami, saudara-saudara. Namun kita harus ingat, saudara, pada saat pemazmur ini datang pada Tuhan, dia juga mengaku akan setiap dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dikatakan ayat 5, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ya, dia datang minta Tuhan sembuhkan. Tapi dia mengakui bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan, saudara. Kita tahu pemazmur dalam kehidupan yang ada, ya, Daud berbuat dosa di hadapan Tuhan, tapi Daud diperhitungkan sebagai orang benar. Dalam kehidupan kita pun, kalau ada banyak hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, mengakui setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jangan kita terlalu sering menyakiti hati Tuhan, apalagi mengkhianati Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam perayaan Minggu Sengsara yang pertama ini mau mengingatkan kepada kita bahwa pengorbanan Kristus luar biasa. Jangan orang hianati Tuhan, saudara, dengan cara hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi mari kita hidup dalam pertobatan. Seperti halnya pemazmur, dia mengakui setiap dosa dan salahnya di hadapan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan serta memulihkan dia. Dalam keadaan yang menderita, pemazmur tidak menyerah, saudara-saudara, ya. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam kesembuhannya, dalam pemulihannya, dia memuliakan Tuhan. Ayat 14 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Luar biasa, saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ya, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang setia.
Jangan menjadi seorang pengkhianat, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita dalam keadaan yang dikhianati, kita punya sahabat karib yang berkhianat kepada kita. Firman Tuhan ingatkan, datang pada Tuhan, ya, mengakui dosa kita, tapi juga datang pada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kita, karena Dia satu-satunya sumber pemulihan kita. Dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang memiliki tekanan yang luar biasa, saudara, kita jangan pernah menyerah, karena ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin ada banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, tapi percayalah, kita jangan pernah menyerah, karena Tuhan akan selalu bersama-sama menaungi kehidupan kita semua. Amin, saudara. Semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Biarlah kami akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini terus hidup dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin.